Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Karia Putri dengan NIM 22117. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai administrasi atau manajemen ketatausahaan sekolah. Administrasi atau manajemen ketatausahaan sekolah, pengertian pertama dari tata usaha ini ada dua makna, yaitu kata. Kata pertama adalah tata. Tata artinya menata, artinya suatu peraturan, satu aturan sebenarnya yang harus ditaati. Karena ada proses mentaati dengan sengaja, proses ingin mendesain semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah usaha. Usaha ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh lembaga secara keseluruhan untuk tercapainya suatu maksud dan juga tujuan dari lembaga. Jadi, kalau kita maknai, tata usaha adalah satu peraturan yang terdapat dalam satu proses penyelenggaraan pekerjaan atau kerja di sebuah lembaga. Kalau di sekolah berarti adalah suatu proses penyelenggaraan kerja sekolah. Di perguruan tinggi, proses penyelenggaraan kinerja atau kerjanya perguruan tinggi. Sebenarnya gini, kita ambil satu pendapat yang menurut Babon, ini dari teori Babon, dari Delianggi, yang sampai saat ini sebenarnya konsepnya masih akan seperti itu. Belum ada yang mampu menafsirkan atau membantah dari pendapat ini tentang makna ketatausahaan. Nah, beberapa pembagiannya berpikir, yaitu yang pertama adalah kegiatan dalam ketatausahaan itu adalah menghimpun. Menghimpun berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal, segala keterangan yang terjadinya belum ada, atau tadinya cuma sebagian, atau tadinya berserakan di mana-mana, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang terhimpun menjadi satu informasi yang luar biasa ketika diperlukannya dan bisa dimanfaatkan. Nah, ketatausahaan ini menurut Delianggi adalah kegiatan menghimpun data ataupun informasi, baik kerja dari orang yang kita sebut sebagai tata usahawan ini atau yang menata di dalam kegiatan ketatausahaan tersebut adalah menghimpun berbagai hal agar menjadi satu informasi yang memberikan makna bagi banyak orang di lembaga. Yang kedua, kegiatannya itu adalah mencatat. Pertama menghimpun dan yang kedua mencatat. Yang dicatat ini ia mencatat tidak hanya sebatas sebelum menggunakan pulpen ataupun tertulis di atas kertas, tetapi sekarang dengan sistem yang berkembang dan teknologi yang ada tercatat apakah di dalam komputer ataupun di laptop. Segala informasi ini tercatat. Data yang tersimpan sehingga ketika dibutuhkan sebagai pembanding, sebagai pembuktian hanya ada, semua bisa dikendalikan, sehingga proses mencatat itu meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya menumbuhkan dengan berbagai alat tulis, dengan teknologi tentang berbagai macam keterangan yang diperlukan, sehingga terwujudlah berbagai macam tulisan yang menjadi informasi yang sebenarnya bisa dibaca, bisa dikirimkan, bisa disimpan, bahkan menjadi alat bukti kapanpun diperlukan. Bahkan informasi-informasi yang ternyata penting untuk tahun ini, meski 20 tahun yang lalu sebenarnya bisa ditarik lagi sebagai satu informasi yang bermanfaat untuk lembaga. Misalnya tentang data karyawan, data guru, dan kepala sekolah atau data siapapun. Yang ketiga, mengolah. Mengolah itu artinya adalah bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait dengan berbagai macam keterangan, berbagai hal yang sifatnya informasi, dengan maksud penyajian dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat dan lebih berguna, serta lebih jelas yang bisa dipakai.
Yang keempat adalah kegiatan menggandakan. Menggandakan berarti membuat menjadi ganda. Artinya kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sebagai jumlah diperlukan atau dibutuhkan melalui fotokopi ataupun scanning. Yang kelima, mengirim, artinya kegiatan menyampaikan atau mengirim dengan berbagai macam cara atau alat dari pihak pertama ke pihak lain atau pihak berikutnya. Memang ada informasi tertulis ataupun tidak tertulis yang sifatnya harus diteruskan dikirimkan kepada pihak-pihak lain yang terkait, menjadi bagian sebagai bentuk kerjasama atau tindak kerja bersama-sama antara satu lembaga dengan lembaga lain atau di dalam lembaga itu sendiri, sehingga informasi itu terkirim dengan baik, ada satu kesatuan persepsi yang sama. Yang terakhir, kegiatan menyimpan, artinya di segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna bagi lembaga ataupun punya potensi menguntungkan, justru juga bisa merugikan bagi lembaga. Itu ditaruh kegiatannya dengan berbagai macam cara dan alat yang barangkali bisa dimanfaatkan untuk diletakkan, disimpan di tempat tertentu. Nah, ada beberapa jenis surat ini, yaitu yang pertama surat dinas yang berisi tentang hal yang penting terkait dengan kedinasan atau pemerintah dan pembangunan administrasi pemerintah ataupun bangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua, nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan yang namanya juga nota, atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat, yang isinya adalah tentang catatan singkat terkait dengan nota catatan tentang satu pokok persoalan tentang kedinasan. Yang ketiga, memo. Memo ini diketik, ditulis menggunakan tangan untuk kepada bawah tentang persoalan kedinasan, surat pengantar. Yang keempat, ada surat keputusan. Kalau ini sampai sekarang masih sangat kuat maknanya, karena surat keterangan atau surat keputusan itu berisi terkait dengan keputusan tentang satu hal yang ditetapkan oleh penjabat yang berwenang, dan ini bisa dijadikan sebagai kendali terhadap sesuatu sebagai bukti. Bahkan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan peminjaman uang di dunia perbankan, karena SK memiliki kekuatan hukum yang luar biasa. Selanjutnya ada surat edaran atau plat undangan, ada surat tugas bagi kedinasan, bagi PNS misalnya. Ini sangat penting karena setiap pekerjaan menuntut perjalanan atau perjalanan dinas, atau juga ada anggaran terkait dengan isi penugasan dari penjabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. Jadi ini tidak serta-merta mentang-mentang misalnya Anda adalah pimpinan sekolah, tiba-tiba Anda berangkat saja begitu tanpa ada surat penugasannya. Tidak bisa pergi kita karena bawahan harus ada surat penugasan dari pimpinan. Kemudian ada surat kuasa. Surat kuasa berisi kebenaran penerima untuk bertindak ataupun melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa besar seperti kepala sekolah, lagi tidak di tempat, atau rektor tidak di tempat, serta kuasa diberikan kepada wakil rektor 1 besarnya atau wakil bidang akademik ataupun sekolah, yang berarti wakil kepala sekolah. Yaitu selanjutnya surat pernyataan jelas. Surat keterangan. Ada berita acara adalah satu hal yang berisi laporan tentang kejadian atau sebuah kejadian, peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan dan petunjuk lain sebuah dengan
kejadian atau peristiwa tersebut. Itu namanya berita acara. Jadi selesai rapat, maka seorang sekretaris biasanya akan membuat berita acara bahwa hari itu pada gambaran tentang kegiatan rapat yang dilaksanakan pada hari itu jam berapa, dihadiri oleh siapa saja, yang tidak hadir, yang diperbincangkan apa topiknya, ada hal tentang apa keputusannya. Nah, proses administrasi ketatausahaan yang kedua, kearsipan. Penataan arsip dan kearsipan artinya naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga maupun lembaga negara ataupun swasta dalam membentuk dan corak apapun sebenarnya itu masuk dalam arsip, baik dalam keadaan tunggal, kelompok, ataupun banyak dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Pengelolaan arsip banyak mulai dari azas penataan arsip sampai kepada sistem pertahanan prosedur, kemudian peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan, sampai pemeliharaan arsip. Dalam kearsipan atau penataan arsip, ada penataan azas penataan arsip, ada azas sentralisasi, azas desentralisasi, dan ada azas gabungan. Nah, kita masuk pada azas sentralisasi. Azas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja. Sementara desentralisasi yaitu azas penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada dalam organisasi. Jadi sebanyak ketinggiannya, maka sebanyak itu sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Sementara azas gabungan yaitu antara sentralisasi dan desentralisasi, yaitu azas yang pertama ada 3 yang bisa dimanfaatkan. Nah, sistem penataan arsip itu dikelompokkan oleh para administrator. Yang pertama, mereka mengelompokkan penataan arsip itu berdasarkan masalah yang sejenis. Yang kedua, berdasarkan abjad untuk judul ataupun topik yang sama. Selanjutnya, sistem penataan arsip berdasarkan wilayah-wilayah, yang berarti dari tempat mana asal surat itu. Penataan sistem menata arsip itu memudahkan, menggampangkan pengelolanya untuk kembali menemukan berbagai arsip yang diperlukan kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih sederhana. 4. Penyelenggaraan pekerjaan tata usaha yang di dalamnya terdapat juga mulai dari pegawai perabot kantor, mesin kantor, alat-alat kantor, dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari kebutuhan dari pelaku-pelaku ataupun orang-orang yang lebih ketika menyelesaikan pekerjaannya, karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor. Maka penataan dilakukan juga harus diperhatikan sedemikian rupa, tidak bisa seenaknya untuk kelancaran proses aktivitas kantor. Yang kedua, dalam tata kantor itu masih dipikirkan oleh pengambil kebijakan adalah azasnya. Azas tata ruang kantor ternyata memiliki azas, dan ini terkait dengan ritme pekerjaan berhubungan satu bagian per bagian lain. Jadi kalau tidak diperhatikan, rugilah sebenarnya kita. Akan kehilangan efektivitas dan efisiensi waktu, merugikan sebenarnya secara garis besar untuk kantor karena kaitannya dengan efektivitas pekerjaan. Yang pertama, jarak terpendek, namanya proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian suatu pekerjaan kantor yang menempuh jarak terpendek atau sependek-pendeknya yang kita anggap paling pendek, sehingga energi proses menjadi lebih cepat. Yakni caranya 2 titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini diartikan menjadi tugas pegawai, dan titik yang satunya lagi meja tugas pegawai. Jadi menghubungkan dua titik pertama, dan sepertinya
garis lurusnya titik pertama. Ini meja pegawai yang titik kedua menjadi tugas pegawai lainnya. Ketiga azas itu adalah azas perubahan suasana tempat kerja. Perubahan suasana yang kadang-kadang menjadi penting. Karena kalau lama-kelamaan selama 2 tahun, 3 tahun begitu saja suasananya, maka kadang bisa menurunkan motivasi ataupun justru menjadi terbiasa. Begitu-begitu saja standar motivasi tidak menjadi naik, tapi perubahannya dilakukan secara berkala. Apakah penataannya, pengelolaannya, letak mejanya, letak kursinya, letak ruangannya, pada warnanya dirubah, kita memberikan dampak positif bagi energi baru yang keluar dari diri pekerja. Jadi bekerja menjadi lebih semangat. Penyusunan tata ruang kantor yang baik menurut saya memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, menelan waktu, proses pekerja sedang berjalan. Jadi tata ruang kantor bersifat fleksibel dan juga tidak bersifat permanen. Nah, kemudian tata ruang kantor yang berikutnya lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang sangat mempengaruhi, artinya lembaga pendidikan harus mulai memperhatikan terhadap lingkungan fisik di dalam kantor. Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja dapat menghemat berbagai macam pengeluaran dan juga tenaga, sebab pegawai menjadi lebih energik, lebih semangat dan juga sehat untuk menciptakan ide, gagasan, inovasi untuk kemajuan lembaga ataupun perusahaan. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir yang harus kita jawab untuk sekolah ataupun perguruan tinggi. Apakah dosen ataupun guru itu punya peran dalam administrasi atau manajemen ketatausan? Peranan guru juga dalam hal menyelidiki berbagai buku sumber sebagai bahan-bahan pembelajaran, apalagi dalam hal surat menyurat. Ternyata di sekolah berperan sebagai penerima, penyotir, tercatat, pengarah, pengelola. Bahkan sebenarnya guru itu memiliki potensi untuk menata arsip, tapi bukan pekerjaan mereka untuk menata arsip di sekolah ataupun perguruan tinggi, tetapi untuk memberikan masukan ketika mereka butuh. Nah, sekian materi dari saya hari ini mengenai administrasi atau manajemen ketatausahaan sekolah. Saya Salma Khairia Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.